שאני חסר כל דבר אין בי, בכל מאודי דורש אותך, לפניך נכנע אני שלך. אני בא אליך כפי שאני, חסר כל דבר אין בי, בכל מאודי דורש אותך, לפניך נכנע אני שלך. ולעולם בפי אהלל את שמך, אני רוצה לשמוע את קולך. חי אדוני, חי אדוני, אליך ארים את ידיי. ולעולם בפי אהלל את שמך, אני רוצה לשמוע את קולך. חי אדוני, חי אדוני, אליך ארים את ידיי. חי אדוני, את ידיי, חי אדוני. אני בא אליך כפי שאני, חסר כל דבר אין בי, בכל מאודי דורש אותך, לפניך נכנע אני שלך. ולעולם בפי אהלל את שמך, אני רוצה לשמוע את קולך. חי אדוני, חי אדוני, אליך ארים את ידיי. ולעולם בפי אהלל את שמך, אני רוצה לשמוע את קולך. חי אדוני, חי אדוני, אליך ארים את ידיי. את ידיי, חי אדוני, את ידיי, חי אדוני, את ידיי, חי אדוני. חי אדוני, חי אדוני.
Avi Delavante, Nissim Black. Such a beautiful city. Yeah, Kodesh. Je t'ai quitté Jérusalem en pleurant. I left my tears on your stone, Jérusalem. Mais je sais, je reviendrai, je suis croyant. Je t'aime, oh Jérusalem. La gloire, tu la portes en toi. Mais toi, on te persécute. Jamais je ne t'oublierai. Tishkach, Yanini, tous ensemble, tous ensemble, tous on va arriver, on va danser, on va chanter de ta beauté, on s'extasie de ta beauté. Ta bonté on en parle. Comment? A beautiful reflection of your beauty, Zion. Tout ce monde qui marche dans tes rues, cette foule qui va enfler. Gloire, c'est ton nom. Toi qu'on envie. Jamais je ne t'oublierai. Crown, it shines bright, the free town. Ain't a fire in a world like this, so we pray for the city with a fire on our lips. Yerushalayim, we see all the other lands truly need thee. Whether or not an embassy, sympathetic empathy will bring us to a greater peace. Cause we're the glory of the East. Shalom Bapak Ibu Saudara, dimanapun kita berada saat ini, saya percaya Bapak Yahweh terus untuk memberkati kita. Bapak Yahweh terus ada untuk menyertai setiap kita. Haleluya. Mari kita semua bangkit berdiri. Kita mau siapkan hati kita. Kita mau datang ke hadirat Bapak Yahweh. Kita mau bawa persembahan yang kudus. Kita mau bawa yang terbaik hanya bagi Bapak Yahweh saja. Haleluya. Terima kasih Bapak Yahweh. Karena berkat-Mu Tuhan, karena kuasa-Mu Tuhan, anugerah-Mu Bapa. Pada malam hari ini kami boleh berkumpul Tuhan. Kami boleh Tuhan, untuk kami streaming Tuhan, untuk kami beribadah, memuji membesarkan nama-Mu. Dan biarlah Bapak Yahweh, bahkan setiap kami Tuhan, urapi setiap kami Bapa, layakan setiap kami Tuhan, untuk kami datang menyembah Engkau, membawa yang terbaik hanya bagi-Mu saja Bapak Yahweh. Setiap pujian kami, penyembahan kami, biarlah itu hanya padamu saja Tuhan. Biarlah Kau dilayakan Tuhan, Kau disenangkan Tuhan dengan setiap pujian kami, penyembahan kami pada malam hari ini. Terima kasih Bapak Yahweh, urapi setiap kami Bapak terus Tuhan. Berkati siapa ya Bapak Yahweh. Haleluya, layakan setiap kami Tuhan. Amin. Mari sama-sama sekarang kita katakan Shema Israel sebagai iman percaya kita kepada Bapa Yahweh. Haleluya. Shema Israel Yahweh Eloheinu Yahweh Ehad
fo malchuto leolam vaed. Shema Israel, Yahweh Eloheinu, Yahweh Ehad. Baruch Shem Kevod Malchuto leolam vaed. Haleluya. Inilah pengakuan iman kami kepada Engkau Tuhan. Kau yang layak ditinggikan Tuhan, Kau yang layak diagungkan Bapa Yahweh. Haleluya, haleluya. Terpujilah Engkau Bapa. Mari jemaat bisa duduk kembali. Tetap dalam hadirat Bapa Yahweh. Kita mau siapkan hati kita. Haleluya, syukur Tuhan. Seligon bohem lefavor gole amukon gofes sejakon adur beniflaon fati benechamon
betul Tuhan. Kita mau terus Tuhan untuk memuji Engkau Bapa Yahweh dengan pujian kami Bapa, dengan penyembahan kami Tuhan. Ya biarlah Tuhan Kau layak ditinggikan, Kau yang layak Bapa menerima setiap pujian kami, penyembahan kami Bapa. Karena kami tahu Tuhan, tak ada sesuatu yang tersembunyi bagi Engkau Tuhan, karena Kaulah Tuhan yang besar. Haleluya. Katakan sungguh Engkau tahu Tuhan, sungguh Engkau tahu, tak ada yang tersembunyi, lebih dari kata Kau tampung air mataku. Hanya padamu ku berserah. Kau Tuhan penolong di hidupku, kekuatanku hanyalah di dalam-Mu. Kau setia memulihkanku. Oh, haleluya. Tiada yang tersembunyi bagi Engkau ya Tuhan. Sungguh Engkau tahu, tak ada yang tersembunyi, lebih dari kata Kau tampung air mataku. Hanya padamu ku berserah. Kau Tuhan penolong di hidupku, kekuatanku hanyalah di dalam-Mu. Kau setia memulihkanku, hidupku Tuhan. Muliakan nama-Mu, rahmat-Mu menaungi hidupku. Kau setia sampai akhir hidupku. Benar Tuhan, sampai akhir hidup kami Bapa, kami percaya Engkau setia Tuhan. Engkau selalu ada bagi setiap hidup kami. Engkau selalu ada Tuhan untuk memberkati setiap kami Tuhan. Haleluya. Amin. Kau Tuhan penolong di hidupku, kekuatanku hanyalah di dalam-Mu. Kau setia memulihkanku, hidupku memuliakan nama-Mu, rahmat-Mu menaungi hidupku. Kau setia sampai akhir hidupku. Kau setia sampai akhir hidupku. Ya Tuhan, kami percaya Tuhan akan kesetiaan-Mu Tuhan bagi setiap kehidupan kami. Haleluya, kami mau terus Tuhan untuk kami memuji Engkau. Kami mau terus Tuhan
Kami memberikan yang terbaik hanya bagimu saja Bapa Yahweh. Dengan pujian kami, penyembahan kami Bapa Yahweh, kami siap Tuhan. Kami lebih memuliakan Engkau. Kami lebih Bapa untuk menyenangkan hatimu. Haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa Yahweh. Haleluya. Mari kita bangkit berdiri. Saya undang kita bangkit berdiri. Kita akan berikan yang terbaik bagi Bapa Yahweh. Karena Dialah Tuhan yang besar. Karena Dialah Tuhan yang hebat. Haleluya. Syukur bagimu Tuhan. Yesus, Engkau Tuhan yang hebat. Haleluya. Atas seluruh bumi, atas seluruh bangsa, Yesus, Engkau Tuhan yang dahsyat. Keselamatan-Mu nyata bagi semua orang yang percaya kepadamu. Nama Yesus yang layak ditinggikan. Kasihnya luar biasa. Namamu Yesua, namamu Yesua, nama yang layak ditinggikan dan disembah atas seluruh bumi. Biarlah segala bangsa sujud menyembah padamu Yesua. Tuhan yang hidup, agung dan hebat. Katakan Yesus, Engkau Tuhan yang hebat. Yesus, Engkau Tuhan yang hebat. Namamu ditinggikan atas seluruh bumi, atas seluruh bangsa. Yesus, Engkau Tuhan yang dahsyat. Engkau Tuhan yang dahsyat. Keselamatan-Mu nyata bagi semua orang yang percaya kepadamu. Katakan namamu Yesua, namamu Yesua, nama yang layak ditinggikan dan disembah atas seluruh bumi. Biarlah segala bangsa sujud menyembah padamu Yesua. Tuhan yang hidup, namamu Yesua, nama yang layak ditinggikan dan disembah atas seluruh bumi. Biarlah segala bangsa sujud menyembah padamu Yesua. Tuhan yang hidup, agung dan hebat. Haleluya. Sekali lagi kita menyanyikan pujian ini dengan sepenuh hati kita. Yesus, Engkau Tuhan yang hebat. Haleluya. Yesus, Engkau Tuhan yang hebat. Namamu ditinggikanlah atas seluruh, amin, atas seluruh bangsa. Yesus, Engkau Tuhan yang dahsyat. Keselamatan-Mu atas semua orang yang percaya kepadamu. Namamu Yesua, nama yang layak ditinggikan dan disembah atas seluruh bumi. Biarlah segala bangsa sujud menyembah padamu Yesua. Tuhan yang hidup, namamu Yesua, namamu Yesua, nama yang layak ditinggikan dan disembah atas seluruh bumi. Biarlah segala bangsa sujud menyembah padamu
Yesuslah, Tuhan yang hidup, agung dan hebat. Haleluya, dengan sorak-sorai bagi Bapak Yahweh. Haleluya, haleluya, syukur Tuhan. Syukur Tuhan, kami mau terus memuji Engkau Bapak Yahweh. Haleluya, Kiata Yahweh, Elyon, sebab Engkaulah ya Yahweh yang ada bagi setiap kami Tuhan. Haleluya. Sama-sama kita katakan, Kiata Yahweh Elyon, Agal Haaret Beos, Nalita Agal Elohim, Nalita Agal Elohim, Kiata Yahweh Elyon, Agal Haaret Beos, Nalita Agal Elohim, Nalita Agal Elohim, Haleluya Yahweh Gal Haaret Bisegu
Haleluya, haleluya. Ditinggikanlah Engkau Yahweh, ditinggikanlah Engkau Yahweh untuk selama-lamanya. Amin. Kami mau terus Tuhan, untuk pujian kami Bapa Yahweh, Ata Gibor Leolam Yahweh. Haleluya, Kau layak ditinggikan, Kau layak diagungkan. Amin. Inilah setiap kami Tuhan, kami mau datang Tuhan, kami mau Tuhan bernyanyi bagi Engkau Bapa Yahweh. Mari samakan sama katakan Ata Gibor Leolam Yahweh. Leolam Yahweh, Ekayeme di mata. Ata Gibor Leolam Yahweh, Dafle Hoshia. Ata Gibor Leolam Yahweh, Ekayeme di mata. Ata Gibor Leolam Yahweh, Dafle Hoshia. Bekayem bekese, bekayem timbera hamim rabim, somenopli, pero bekoli, umati rasuli. Ata Gibor Leolam Yahweh, bekayem di mata. Ata Gibor Leolam Yahweh, Dafle Hoshia. Katakan Ata Gibor Leolam Yahweh, Bekayeme di mata. Ata Gibor Leolam Yahweh, Dafle Hoshia. Mari tata, mari barua, mari taga tempesua Yesua. Baru kata Yahweh, Bekay Hamedi. Ata Gibor Leolam Yahweh, Bekayeme di mata. Ata Gibor Leolam Yahweh, Dafle Hoshia. Katakan Ata Gibor Leolam Yahweh, Ata Gibor Leolam Yahweh, Bekayeme di mata. Ata Gibor Leolam Yahweh, Dafle Hoshia. Ata Gibor Leolam Yahweh, Bekayeme di mata. Ata Gibor Leolam Yahweh, Dafle Hoshia. Bekayem bekeset, bekayem timbera hamim rabim, somenopim, pero bekoli, umati rasuli. Ata Gibor Leolam Yahweh, Bekayeme di mata. Ata Gibor Leolam Yahweh, Dafle Hoshia. Sekali lagi kita menyanyikan pujian ini. Ata Gibor Leolam Yahweh, Bekayeme di mata. Ata Gibor Leolam Yahweh, Dafle Hoshia. Dafle Hoshia, Dafle Hoshia. Haleluya. Sekali lagi berikan sorak-sorai bagi Bapak Yahweh. Amin, amin, amin. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Mari jemaat bisa duduk kembali. Kita mau siapkan hati kita saat ini. Kita mau berikan yang terbaik bagi Bapak Yahweh. Kita mau berikan hati kita, hidup kita. Itu hanya bagi Bapak Yahweh saja. Haleluya. Karena kami tahu Tuhan, hanya Engkaulah Bapa yang mengenal setiap kami Tuhan. Hanya Engkau Bapa yang mengerti setiap hati kami Tuhan. Dan kami mau berikan setiap kehidupan kami, hati kami. Itu hanya bagimu saja ya Bapa. Haleluya. Sama-sama kita katakan pujian ini. Bapa, Engkau mengenalku lebih dari
siapapun. Engkau tahu ceritaku dan isi hatiku. Tak peduli masa lalu, Engkau tetap memilihku. Ubahkanku, sempurnakan jadi karya yang indah. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasamu kuatkanku, dasarku berharap. Oh, syukur Engkau yang mengenal kami, Bapa. Lebih dari siapapun, Engkau tahu ceritaku dan isi hatiku. Tak peduli masa lalu, tetap memilihku. Ubahkanku, sempurnakan jadi karya yang indah. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasamu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancangan-Mu bagiku. Ku ikuti panggilan-Mu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Benar Tuhan, kami mau setiakan Engkau Bapa Yahweh. Kami mau setiakan panggilan-Mu Bapa. Haleluya. Bapa, Engkau mengenalku lebih dari siapapun Bapa. Engkau tetap memilihku. Ubahkanku, sempurnakan jadi karya yang indah. Kini aku percaya
tiada yang mustahil bagimu. Kuasa-Mu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancangan-Mu bagiku. Ku ikuti panggilan-Mu, ku kan setia sampai akhir. Kini aku percaya tiada satu pun yang mustahil bagi Engkau ya Tuhan. Amin, kami percaya Tuhan. Kuasa-Mu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancangan-Mu bagiku. Ku ikuti panggilan-Mu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Ku ikuti panggilan-Mu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Oh Tuhan, Tuhan kami mau setia, kami mau setia, kami mau setia hanya padamu. Kaulah Tuhan sembah Yesua, sembah Yesua. Kaulah segalanya, ku berikan padamu setiap tubuh roh jiwa. Hanya bagimu, oh hanya bagimu Tuhan, hanya bagimu Bapa. Sebab Kau Tuhan yang besar, layak disembah, layak disembah. Ku percaya, aku percaya. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasa-Mu kuatkanku, dasarku berharap. Haleluya. Saya serahkan kepada mempelainya. Aku berserah pada rancangan-Mu bagiku. Ku ikuti panggilan-Mu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Haleluya. Kami bersyukur kepadamu ya Bapa Yahweh. Pada malam hari ini kami bersama-sama dapat berkumpul untuk kami memuji dan meninggikan Engkau. Terima kasih untuk waktu yang indah yang Engkau berikan kepada kami. Ialah segala pujian ucapan syukur yang kami naikkan ke hadirat-Mu, dapat menyenangkan-Mu ya Tuhan.
dan sebentar kami akan mendengarkan renungan firman-Mu. Engkau kuasai alam pikiran dan hati kami, sehingga apa yang kami dengar, kami dapat memberikan kekuatan di dalam iman kami, sehingga kami bertumbuh di dalam Engkau. Terima kasih ya Bapa Yahweh, kami sambut firman-Mu pada malam hari ini di dalam nama Adonai Yeshua HaMashiach, Juru Selamat kami yang ajaib dan maha kuasa. Semua yang percaya berkata, amin. Shalom Aleichem, Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih di dalam Yeshua HaMashiach. Pada saat ini saya akan menyampaikan satu materi yang saya beri tema hidup di dalam ketidakpastian. Jika kita melihat dari tema ini, sepertinya kita berada dalam situasi yang sangat tidak nyaman. Karena kalau kita melihat sampai hari ini, ada banyak orang yang masih hidup di dalam kebingungan, saudara-saudara. Mereka jualan ya tidak bisa, membeli juga mengalami kesulitan. Jadi semua serba sulit. Dan orang sepertinya berada di dalam sesuatu ruangan yang sangat menakutkan. Dan di dalam menghadapi hidup ini, ada orang yang berkata begini, kenapa ya saya sepertinya berada dalam situasi yang sangat berkabut. Saya tidak tahu apa yang harus saya lakukan. Nah, Bapak Ibu, ketika ada seseorang yang mengucapkan hal seperti itu, maka saya lalu teringat adanya sebuah istilah yang ada dalam medan perang. Yang pada waktu itu sekitar tahun 90-an, pada waktu Amerika dalam keadaan peperangan, ada istilah yang muncul yang bernama VUCA. Tulisannya VUCA, VUCA. Nah, VUCA ini sebetulnya adalah istilah yang ada di dunia militer di era 90-an, saudara-saudara, yang menggambarkan tentang situasi medan tempur yang dihadapi pasukan perang. Di mana pada saat itu informasi itu sangat terbatas. Bahkan mereka juga tidak tahu seberapa besar kekuatan lawan. Jadi mereka seolah-olah berada dalam satu perjalanan yang membutakan, saudara. Dalam pertempuran itu seolah-olah semua serba berkabut. Nah, di dalam medan perang yang berkabut atau orang menyebut dengan istilah fog war, ya, fog war, itu adalah perang yang berkabut. Lalu muncullah istilah VUCA. Dan VUCA ini dipakai untuk menunjukkan situasi dan kondisi saat ini. Di mana orang sepertinya berjalan dalam kabut yang tebal. Yang tidak tahu apakah kiri kanan itu jurang atau apa. Kalau saya berbicara seperti ini, saya jadi teringat saudara-saudara. Ketika saya pulang dalam sebuah perjalanan dan saya harus melewati Kopeng. Nah, dalam perjalanan melewati Kopeng itu karena malam hari itu suasana kabut turun. Pada waktu kabut turun di mobil saya tidak ada lampu kuning, saudara-saudara. Sehingga yang saya nyalakan lampu putih, tapi ternyata lampu itu tidak bisa menembus kabut. Lalu apa yang harus saya lakukan supaya perjalanan saya ini
bisa sampai dengan selamat. Lalu saya mengambil satu sikap. Yang namanya jalan raya, itu tengah mesti ada garis. Nah di situ, saudara-saudara, saya menggunakan patokan garis. Saya tidak boleh ke tengah garis, tetapi saya juga tidak boleh terlalu pinggir. Garis itulah yang menjadi pemandu saya. Sehingga perjalanan sekalipun berkabut sedemikian rupa, tapi saya bisa sampai ke tempat tujuan. Dan saat ini jikalau banyak orang yang mengatakan kondisi seperti Fuka, dalam medan perang, informasi sedikit, kita tidak tahu lawan ada di mana, kondisi semua berkabut, apa yang harus kita lakukan? Ingat saudara bahwa peperangan kita itu bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan penguasa-penguasa di udara. Kalau saya boleh memberikan masukan, jalan satu-satunya supaya perjalanan kita bisa lancar sampai ke tujuan, yaitu saat kita mati menuju ke Samayim, kita harus mengikuti garis. Garis itulah yang saya sebut sebagai firman Tuhan. Kita harus menyadari Bapak Ibu, memang kondisi zaman sekarang ini sudah berubah. Ada yang berkata bahwa kita ini sudah masuk ke revolusi industri 4.0, saudara-saudara. Jadi sudah semakin canggih. Semuanya itu serba mesin. Nah oleh karena itu Bapak Ibu, kita sebagai anak-anak Tuhan, orang-orang yang percaya, mungkin kita menghadapi banyak sekali serangan-serangan, berita-berita yang membuat orang menjadi takut. Tetapi sekali lagi, ketika saudara melihat bahwa kita tidak hidup sendiri, tetapi kita hidup bersama dengan Roh Kudus, bersama dengan Bapa Yahweh dan Yeshua HaMashiach, ancaman dari manusia tidak akan membuat kita takut. Saya hanya menanamkan benih firman Tuhan pada malam ini, saudara. Bahwa di atas muka bumi ini ada satu kekuatan yang tidak bisa dijamah oleh siapapun. Yaitulah kekuatan dari Bapa Yahweh. Jadi kita perlu mengandalkan kekuatan darinya. Ketika kondisi, keadaan, dan situasi seperti berkabut. Anak-anak Tuhan terasa terbatasi. Segala sesuatu serba membingungkan. Dan terasa seolah-olah tidak ada kepastian. Tetapi sekali lagi saya tekankan, selama kita berpegang teguh, kita memegang tangan Tuhan secara erat, masa depan kita itu selalu cemerlang. Karena yang menentukan kecemerlangan kehidupan kita di masa yang akan datang, itu bukan penguasa dunia. Bukan para penguasa elit. Yang menentukan kehidupan kita sukses atau tidak adalah di dalam kehidupan kita, hubungan kita dengan Bapa Yahweh. Selama kita berpikir hal-hal yang positif, percayalah, Bapa Yahweh akan bimbing kita, akan lindungi kita. Saudaraku yang terkasih, kita bisa mengatakan pandangan mata kita memang terbatas. Tetapi kita harus ingat bahwa ada Tuhan yang berjalan bersama dengan kita. Dan dia memiliki pandangan mata yang luas, yang jauh ke depan. Selama kita mau mengikuti akan bimbingannya, selama kita mau mengikuti akan petunjuknya, maka saya percaya perjalanan kita ini akan selalu aman. Di zaman sekarang orang bisa saja yang nampaknya dekat bisa menjadi pengkhianat, saudara-saudara. Seperti kitab suci mengatakan, saling menyerahkan. Hukum kasih seolah-olah sudah tidak ada lagi. Tetapi percayalah,
saya akan terus berpegang teguh kepada tangan Bapa Yahweh. Dan saya meyakini selama saya berpegang kepada tangannya yang penuh kasih dan penuh kekuatan, perjalanan hidup saya pun akan dibimbing, dituntun menuju kepada perjalanan yang mengarah ke Samayim. Kelak kita semua akan menyongsong Tuhan di awan-awan yang permai. Masa-masa kedatangannya sudah sedemikian singkat. Jadi sekali lagi, jangan bingung, jangan takut. Hidup terasa berkabut, no problem. Tidak usah khawatir, saudara. Asal kita tetap berpegang kepada kebenaran firman Tuhan. Saya hanya mengatakan hadirkan Tuhan dalam hidup saudara. Pasti aman. Saat saudara bangun tidur, saat saudara mau pergi, saat saudara mau menyetir mobil, atau saat saudara mau pergi kemanapun, hadirkan Tuhan dalam hidupmu. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, saya akan coba untuk membahas kata fuka tadi. Karena saya berpikir cukup menarik istilah fuka ini, saudara. Fuka itu adalah singkatan. Yang pertama, V-nya adalah volatility atau situasi yang bergejolak secara dinamis. Yaitu apa? Terjadinya percepatan perubahan. Coba saja saudara lihat. Peristiwa yang sekarang muncul aturan baru muncul. Dan semua aturan itu menyulitkan manusia. Peraturan-peraturan ini begitu luar biasa saudara. Yang selalu mengarah kepada triple six. Nah, kecepatan perubahan itu betul-betul lebih cepat dibanding kemampuan kita di dalam menanggapi atau merespon. Sehingga kita merasa ketatalan dalam mengambil sebuah keputusan. Ini yang disebut dengan V tadi. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih. Perubahan terjadi di dalam skala yang besar dan seketika. Kalau bikin aturan di sini, di negara sana, di negara sono, itu sendiri-sendiri, itu masih lumayan ya. Tapi sekarang mengglobal, saudara. Muncul satu aturan, yang lain ikut-ikutan. Sama semua, saudara. Spiritnya sama. Dan spirit ini sudah betul-betul keluar. Dan dia sudah pingin cepat-cepat berkuasa. Saya katakan sekali lagi, pegang teguh tangan Bapa Yahweh. Hanya di dalam tangannya ada perlindungan. Hanya di dalam tangannya ada pengharapan. Hanya di dalam tangannya ada kekuatan iman. Saudaraku yang terkasih, itulah kata V yang pertama tadi. Ya, yaitu terjadinya percepatan perubahan. Sehingga lebih cepat dibanding dengan kemampuan kita dalam merespon. Perubahan ini terjadi dalam skala yang sangat besar. Dan bahkan orang sampai merasa seolah-olah kayak tell me, telat mikir. Saudara. Saking cepatnya apa yang sekarang sedang bergerak. Sehingga yang terjadi, orang-orang itu sebetulnya belum siap. Yang terjadi adalah gelisah, tertekan, mengalami depresi. Bahkan banyak anak-anak Tuhan yang katanya memanggil nama besar Bapak Yahweh pun bisa ketakutan, saudara. Karena apa? Dia melihat situasi dan keadaan. Tapi ayolah, saya ajak saudara untuk tidak melihat seperti itu. Saya selalu berpikir begini, kalau saya takut terus mau apa? Kalau saya cemas terus mau apa? Toh itu harus jalan, jalani saja. Ngapain kita pusing, saudara? Wong memang sudah dinubuatkan dalam kitab suci kita, bahwa kita ini masuk dalam masa yang dikenal dengan the Great Tribulation. Segala sesuatu dipersulit.
Kalau tidak mengikuti aturan mereka, dipersulit. Ya sudah, nggak apa-apa. Yang penting kita hanya mengandalkan Tuhan. Kita berlindung di dalam tangan kasih-Nya yang ajaib. Itu yang V, sehingga membuat apa? Semua dalam percepatan. Sekarang U. U ini singkatan dari uncertainty. Atau situasi yang tidak memiliki kepastian. Sekarang anak-anak sekolah juga bingung. Ya, mau sekolah apa tidak. Sekolah katanya sekolah kok ya tetap di rumah. Jadi semua serba bingung. Ya. Nggak ada kepastian. Segala sesuatu terjadi tanpa ada prediksi dulu. Nggak bisa diprediksi. Sehingga banyak orang yang terkejut-kejut. Apalagi dengan munculnya banyak aturan-aturan yang membuat orang menjadi takut dan tidak mampu memegang kendali. Saya mengatakan ini terlalu banyak noise informasi yang tidak lagi bisa dibedakan antara ini berita hoak atau berita kebenaran. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, ayo kita sama-sama merenungkan hal ini. Apa sih yang akan kita jalani, saudara? Seperti tadi di tema saya mengatakan, hidup yang sepertinya tidak ada kepastian. Oh betul di luar sana. Tetapi kalau kita percaya kepada Bapa Yahweh, semuanya ada kepastian. Bahkan keselamatan pun itu pasti, saudara. Jadi saya katakan terlalu banyak noise informasi. Sehingga tidak lagi bisa membedakan mana yang hoak dan mana yang benar. Bahkan sampai kaum intelektual saja bisa dibohongi, saudara. Luar biasa. Orang sampai nggak bisa mikir, saudara. Harusnya kan mikir, oh kalau seperti ini nggak benar nih. Tapi sudah nggak bisa mikir. Ini luar biasa spiritnya yang sedang menguasai dunia ini, saudara. Kemudian sekarang C, yaitu complexity. Complexity itu sesuatu situasi yang penuh dengan kerumitan, rumit, ya, terlalu kompleks. Kesulitan dalam bertindak dan mendorong perubahan yang diperlukan. Mengalami kesulitan bagaimana caranya mengetahui dari mana kita mau memulai. Orang bingung lagi, saudara. Karena serba rumit. Bapak Ibu saudaraku yang terkasih. Melalui renungan firman Tuhan pada malam ini. Sekali lagi kita diberi gaya berpikir yang sederhana oleh Tuhan. Yaitu melekat kepada Tuhan. Melekat kepada Bapa Yahweh. Memang kita kadang berhadapan dengan yang namanya kerumitan, kita tidak bisa untuk menjangkau. Artinya nggak mampu untuk melawan kerumitan itu. Tetapi serumit apapun, selama kita menggantungkan jalan hidup kita kepadanya, dialah yang memelihara hidup kita. Bapak Ibu saudaraku yang terkasih, sekarang yang A, yaitu ambiguity. Ambiguity itu situasi yang mendua, yang juga bikin orang bingung. Karena apa? Karena lumpuh dalam analisis. Namanya saja ambiguity. Atau saya nyebut dengan istilah ambigu. Ambigu itu kan sesuatu yang ganda, saudara-saudara. Nah kadang kita diperhadapkan dengan pilihan-pilihan yang membingungkan. Orang seolah berada di sebuah persimpangan jalan. Mana yang harus dipilih? Orang mau ibadah saja sekarang sulit. Di mana-mana dipersulit. Bahkan aturan-aturan itu sudah mulai masuk ke ranah agama. Bukan ke ranah politik, bukan ke ranah sosial. Tapi sudah menjangkau ke ranah agama. Dengan dalih apa? Penyakit. Cukup mengerikan. Tetapi sekali lagi kita tidak perlu takut. Kita tetap andalkan Tuhan saja.
Memang kita tahu ada risiko tinggi untuk salah dalam bertindak dan dalam mengatasi masalah. Memang. Tetapi kita sebagai anak-anak Tuhan, kita harus tetap waspada. Arti dari waspada itu adalah jangan kita lengah, Bapak Ibu. Dimanapun kita berada, hadirkan Tuhan dalam diri saudara semua. Saya pun begitu. Saya selalu menghadirkan Tuhan. Sekalipun saya tidak dalam posisi doa. Mungkin saya sedang mengerjakan sesuatu melalui dengan komputer. Tapi roh dan batin saya ini, saya langsung selalu kontak dengan Bapa Yahweh. Saya selalu berkata, Bapa Yahweh, Kaulah pelindungku yang ajaib. Bapa Yahweh, Kaulah penolongku yang luar biasa. Di tengah-tengah kondisi seperti ini, aku hanya bisa berlindung di dalam tangan kasih-Mu yang sangat sempurna. Jadi Bapak Ibu, jikalau hari ini saudara seperti berada dalam sebuah medan pertempuran yang saya sebut tadi dengan istilah fuka. Jalan boleh berkabut, tetapi pemandunya masih ada, yaitu firman Tuhan. Kalau kita sudah tidak lagi punya pemandu, itu yang sangat mengerikan. Oleh sebab itu, andalkan saja Bapa Yahweh. Saya melihat berita-berita di luar sana, bahwa kita ini sudah masuk ke era industri 4.0. Wah, ini kalau era industri ini diceritakan juga cukup luar biasa, saudara-saudara. Jadi, yang saya ingin kita lakukan adalah, ayo kita perkuat iman kita masing-masing. Jangan kita saling menyalahkan antar saudara seiman. Tetapi kita bergandengan tangan, bersatu padu. Untuk kita bisa menyelesaikan perjalanan hidup ini. Sampai pada titik nafas yang penghabisan dalam posisi setia sampai mati. Kalau kita melihat Bapak Ibu, dalam pertandingan di sekolah misalnya, apakah itu pertandingan badminton, apakah itu pertandingan karate dan sebagainya. Mereka memang pada waktu event mereka harus menunjukkan kemampuan masing-masing. Kalau seorang karateka ya dia akan berusaha untuk menghajar lawannya, bonyok-bonyok sekalian. Tapi begitu event itu sudah selesai, mereka bisa bergandengan tangan, bisa berangkulan. Nah itu artinya apa? Sportivitasnya sangat tinggi. Tidak ada rasa dendam. Tidak ada rasa benci. Yang kalah, terima kalah. Yang menang juga tidak bisa sombong. Ini adalah sportivitas yang tinggi. Nah saya ingin Bapak Ibu kita sebagai anak-anaknya Tuhan itu kita harus punya sportivitas yang tinggi. Kondisi keadaan situasi yang seperti ini tidak ada cara lain kecuali kita saling bergandengan tangan, saling mendukung di dalam doa. Abaikan perbedaan-perbedaan. Tapi selama kita bersama-sama bergandengan tangan, meminta pertolongan dan perlindungan dari Bapa Yahweh, saya percaya pertolongan itu pasti datang. Saya teringat ada sebuah cerita yang cukup menarik, saudara-saudara. Cerita ini dari Jepang. Yaitu ada 2 panglima Jepang yang kuat. Sama-sama kuat. Yaitu bernama Hideyoshi Toyotomi dan Tokugawa Ieyasu. 2 orang ini bukan cerita bohong ya, tapi ini kisah nyata, saudara-saudara. Kisah nyata yang pernah terjadi di Jepang. 2 panglima ini adu kuat, saudara, antara Hideyoshi Toyotomi dan Tokugawa Ieyasu. Nah saat itu mereka mau perang berhadapan dalam situasi yang semakin tidak menentu.
Seperti yang tadi saya sebut, seperti fuka. Nggak tahu ini siapa yang menang, saudara-saudara. Dan mereka pada waktu mau berperang itu, salah satu di antara mereka, dia punya ide, punya pemikiran. Untuk apa sih saya itu berperang dengan bangsanya sendiri? Bukankah kita ini sama-sama panglima perang? Ngapain kita mesti gontok-gontokan? Wong sesama bangsa sendiri. Nah, oleh karena itu, saudara-saudara, karena mereka menyadari bahwa ada predator lain dari luar yang akan memangsa Jepang. Sehingga Hideyoshi pada waktu itu punya pemikiran begini. Coba saya akan berunding dulu sama lawan saya. Dan kita harus bersama-sama membicarakan. Lalu dua orang ini, saudara, terjadilah sebuah perundingan antara Hideyoshi dengan Tokugawa. Mereka berunding lalu mereka berkata begini, untuk apa kita berperang? Toh tujuan kita sama, yaitu mau memajukan Jepang. Kalau tujuan kita mau memajukan Jepang, ngapain kita gontok-gontokan? Karena kalau kita gontok-gontokan, kita sampai perang. Saya punya pasukan kuat. Kamu juga punya pasukan itu kuat. Dan ketika kita perang, hanya ada satu pilihan. Pasukan dan kamu kalah, atau pasukanku yang kalah dan aku mati. Tetapi kita sudah kehilangan kekuatan besar sehingga akan datang predator dari luar yang akan menghancurkan Jepang. Bukankah kita sama-sama punya tujuan untuk memajukan Jepang? Kalau sampai kita perang, kita akan melihat ada banyak sekali. Yang pertama adalah orang tidak akan lagi memiliki cinta, akan saling dendam. Dan akan banyak ibu-ibu Jepang yang kehilangan anaknya. Jadi untuk apa kita berperang? Lebih baik kita bersatu. Sehingga dengan bersatu, maka Jepang akan menjadi kuat. Nah, Bapak Ibu yang terkasih. Akhirnya, dua panglima ini mengambil kesimpulan, oke, lebih baik kita bersatu. Kita lupakan semuanya, perbedaan-perbedaan, ayo kita bersatu memajukan Jepang. Sehingga Jepang pun akhirnya bisa maju. Ini sebuah cerita yang cukup menarik Bapak Ibu. Karena orang kadangkala kalau sudah mata gelap, mereka jadi lupa bahwa sebetulnya mereka itu punya tujuan yang sama. Tapi karena ego mereka berusaha menonjolkan diri. Aku lebih hebat, aku lebih berkuasa. Sehingga yang terjadi apa? Pertengkaran. Dari cerita ini, saya akan mengajak saudara sekalian untuk kita mengabaikan perbedaan-perbedaan yang kecil, yang bisa mendatangkan pertengkaran. Untuk apa sih kita bertengkar? Kondisi situasi zaman sudah seperti ini. Bukankah lebih baik kita bergandengan tangan, kita berdoa bersama-sama, minta kekuatan dari Tuhan, agar supaya umat-umat Bapa Yahweh diberikan kekuatan dan keberanian untuk menghadapi setiap tantangan. Setiap manusia memang memiliki perbedaan pendapat. Dan masing-masing berusaha untuk menunjukkan bahwa aku yang paling benar. Tetapi Bapak Ibu Saudara, jikalau kita mengingat bahwa kita harus mengikuti garis jalurnya Tuhan, maka tidak perlu ada perbedaan. Saya ambil contoh misalnya dalam sebuah rumah tangga.
Dalam kehidupan rumah tangga, jikalau terjadi perbedaan kecil sampai bertengkar, maka otomatis orang akan memunculkan rasa pahit di dalam dirinya. Bahkan untuk berdoa pun sudah tidak mau lagi. Untuk memuji Tuhan juga sudah tidak mau, malas. Karena toh adanya pertengkaran percuma. Dan akibatnya predator akan masuk dan menghancur luluh lantakkan keluarga kita. Tetapi berbeda jikalau kita menyadari hal ini. Kita bisa bergandengan tangan siapapun yang ada dalam keluarga kita. Ayo kita memperkuat diri kita supaya keluarga kita kuat. Keluarga kita eksis. Keluarga kita dijagai. Keluarga kita dilindungi oleh Bapa Yahweh. Sekalipun situasi berkabut, tetapi ada tangan yang selalu terulur yang membimbing perjalanan hidup kita. Dan saya percaya, selama tangan yang maha kuat itu membimbing perjalanan kita, kita akan aman, selamat sampai di tujuan dalam satu predikat, mati dalam keadaan setia. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, ini adalah contoh yang pertama. Contoh yang kedua adalah kita melihat adanya Abraham Lincoln. Mungkin saudara masih ingat Presiden Amerika Abraham Lincoln pada waktu dia mendapatkan kemenangan. Saat dia menjadi presiden, apa yang dia lakukan? Dia memilih salah satu lawan dia, rivalnya yang bernama Seward. Seward ini adalah senior dia, lebih tua. Lawan dia sudah 20 tahun lamanya. Rivalnya dalam berpolitik, saudara. Tetapi ketika Abraham Lincoln itu menjabat sebagai presiden, dia merangkul Seward. Ya, dan dia memilih Seward ini untuk menjadi sekretaris negara. Tentu saja Seward ini bingung dan kaget, saudara. Dia bertanya, kenapa Anda pilih saya? Bukankah saya tidak suka dengan kamu? Saya juga tidak suka dengan pola dan sikap politik kamu. Saudara yang terkasih, dia katakan apa? Sama seperti dua panglima Jepang tadi. Abraham Lincoln juga berkata, saya juga tidak suka Anda. Tapi saya tahu bahwa kamu sangat mencintai Amerika. Dan saya pun juga mencintai Amerika. Kenapa kita tidak bekerja sama saja untuk memajukan Amerika? Daripada kita ribut gontok-gontokan. Kenapa kita tidak bersatu padu untuk kita memajukan Amerika secara bersama? Tentu saja Seward ini terkejut, saudara, atas pernyataan dari Abraham Lincoln. Jadi kesatuan hati itu yang bisa mengubah segala-galanya. Jepang bisa maju karena ada orang yang berselisih paham, mereka bersatu. Mereka menyadari bahwa kita punya tujuan yang sama. Abraham Lincoln dengan Seward juga punya tujuan yang sama, memajukan Amerika. Lalu bagaimana dengan kita, saudara? Kita pun juga seharusnya punya tujuan yang sama pula, yaitu untuk mempertahankan iman kita, supaya kita bisa survive menghadapi dunia ini, yang semakin berkabut, semakin jahat. Tetapi ketika kita bersatu padu, ketika kita berjalan bersama-sama, abaikan perbedaan pendapat, kita berjalan saling mendoakan, saling menguatkan. Saya percaya, saudara, yang terjadi bukan energi negatif, tetapi saling menguatkan satu dengan yang lain.
Bapak Ibu Saudara yang terkasih, saat ini sudah bukan pada tempatnya lagi untuk kita saling gontok-gontokan. Bahkan dalam satu keluarga, dalam gereja atau dalam kehilat, atau dalam rumah tangga, atau dalam organisasi. Yang penting ayo kita bersatu. Jangan malah kita menjadi pengkhianat satu dengan yang lain. Ini kan cilaka kalau begini, saudara. Karena apa? Yang Tuhan mau adalah kita bergandengan tangan bersama. Ingat loh, ayat firman Tuhan yang berkata bahwa orang akan saling menyerahkan saudaranya, itu akan terjadi. Dan sekarang sedang terjadi. Makanya kita mesti berhati-hati ya Bapak Ibu. Situasi dan kondisi keadaan yang sangat tidak menentu ini, tidak ada cara lain kecuali kita hanya mengandalkan kekuatan dari Tuhan. Kemudian kalau saudara melihat pemimpin China, Mao Zedong, pada waktu dia menang tahun 1949, tentu di sana ada rivalnya yang bernama Kuomintang. Kuomintang ini kalah, saudara. Tetapi kita tahu bahwa salah satu wakil presiden yang dia pilih adalah jenderal dari kelompoknya Kuomintang. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, jenderal dari kelompoknya Kuomintang ini dia bingung. Kenapa kamu pilih saya? Tapi Mao Zedong berkata bahwa saya pernah membunuh ribuan anak buahmu. Ya, Mao Zedong berkata begini, lupakan sajalah masa lalu. Ayo kita bangun Tiongkok yang baru, yang besar. Jenderal itu mengakui, saudara. Saya bunuh ribuan anak buahmu. Kenapa kamu pilih aku? Dan waktu itu Mao Zedong berkata, sudahlah kita lupakan sajalah masa lalu. Ayo kita bangun Tiongkok yang lebih maju. Dan akibat dari persatuan itu, yang terjadi adalah negara Tiongkok menjadi negara yang sangat maju. Bahkan sekarang pun Tiongkok bisa melibas Amerika. Apa yang bisa dilakukan adalah karena kesatuan. Dengan bersatu, maka segala misi, visi, dan impian itu bisa terwujud. Bapak, Ibu, Saudaraku yang terkasih, kita tentu tahu bahwa istilah VUCA itu sebetulnya, kalau saya perhatikan, itu istilah yang sama dengan istilah bahasa umumnya adalah new normal. Itu VUCA. Sesuatu yang serba berkabut yang enggak jelas. Dan istilah itu muncul, itu dari sono, saudara. Dan itu disebarluaskan, sehingga orang menggunakan istilah ini di berbagai penjuru dunia. Sekali lagi, VUCA itu, dia menciptakan ketakutan, menciptakan ketidakberanian untuk mengambil risiko. Yang tadi saya katakan, volatility, kemudian uncertainty, ya, uncertainty itu menciptakan kelumpuhan melalui kecenderungan untuk investasi berlebihan yang akan membawa hasil yang sia-sia. Orang berusaha untuk melakukan invest besar-besaran dalam dunia perdagangan itu di shutdown, saudara. Makanya kita mesti mengikuti perkembangan zaman untuk kita bisa memahami sampai sejauh manakah perjalanan iman kita ini sebetulnya. Kemudian kompleksiti, ya, itu menciptakan keinginan orang berusaha untuk mencari kambing hitam, mencari solusi dengan pijakan yang salah. Tapi sekali lagi saya perlu kasih tahu kepada saudara, kita sudah memiliki pijakan yang tepat.
Pijakan kita adalah kasih dari Bapa Yahweh yang sempurna. Kita memang tidak tahu, saudara, apa yang terjadi. Hari ini saya masih bisa berhadapan dengan saudara. Bisa saja besok saya harus sudah pindah alam. Tidak ada yang tahu. Makanya saya selalu berpesan kepada jemaat Aleph Tau di Kota Magelang. Ketika sekali waktu kelak Tuhan panggil saya hanya pesan satu hal, saudara harus rukun, harus tetap setia kepada Bapa Yahweh, yang kelak kita akan kembali berjumpa di Shamayim, kota yang tak berjaman, kota cahaya, kota yang tidak ada malam di sana. Tujuan kita kan ke sana, Bapak Ibu. Oleh karena itu, ayo kita bergandengan tangan selalu untuk setia kepada Bapa Yahweh. Jangan andalkan kekuatan diri. Jangan andalkan kekuatan logika. Engkau tidak mampu di masa sekarang. Andalkanlah kekuatan tangan kasihnya Bapa Yahweh saja. Saudara boleh berpendidikan rendah. Saudara boleh tidak memiliki title. Saudara boleh tidak memiliki sesuatu yang bisa dibanggakan. Tetapi ketika engkau membanggakan kekuatan Tuhan, perjalananmu pasti aman. Jangan takut, saudara. Saya menyadari, saya tidak punya kemampuan apapun di dunia ini. Apa yang bisa saya banggakan tidak ada. Kecuali saya bangga karena saya sudah menjadi milik Bapa Yahweh. Saya bangga karena nama saya sudah tertulis dalam kitab kehidupan. Apa yang bisa saya banggakan? Kebanggaan kekayaan? Kekayaan sebentar akan berlalu. Artinya, kekayaan boleh besar, tapi kalau saya mati, saya pun tidak akan membawa kekayaan itu. Kepandaian. Ketika saya mati, kepandaian pun tidak bisa saya bawa. Apa yang bisa kita banggakan? Yang bisa kita banggakan adalah, aku sekarang sudah menjadi milik Bapa Yahweh. Sekali waktu kapanpun Tuhan panggil, saya hanya berkata, siap Tuhan, mau kapanpun engkau panggil, silahkan. Bapak Ibu saudaraku yang terkasih, kita juga melihat sekali lagi hal yang terakhir yaitu ambiguity, yang mengakibatkan kebingungan, keraguan, dan ketidakpercayaan, dan menghambat pengambilan keputusan. Dunia ini selalu ada dalam ketidakpastian. Mau cari yang pasti-pasti, pegang saja tangan Tuhan secara erat. Saya sangat terinspirasi dengan kehidupan gaya orang-orang Israel pada waktu mereka ada dalam medan perang. Mereka ketika menghadapi medan perang dan ketatalan, mereka tidak mampu untuk menghadapi lawan. Yang mereka bisa lakukan adalah mereka taruh tabut Elohim di tengah-tengah pertempuran itu. Dan ketika tabut Elohim itu ada, maka lawan itu akan kocar-kacir, saudara. Dan di situ energi kekuatan dari Bapa Yahweh menjadi pelindung atas bangsa Israel. Kita juga melihat ketika bangsa Israel menghadapi suku bangsa Amalek. Ada dua orang, Harun dan Hur, yang menopang tangan Moshe. Dua-duanya, tangan yang terangkat membuat peperangan menghadapi suku Amalek. Tuhan memberikan kemenangan. Tetapi anehnya ketika tangan Moshe capek, kemudian turun, Israel kalah. Lalu apa sebetulnya fungsi dari naik turunnya tangan? Kok bisa menang dan kalah itu ditentukan dengan naik turunnya tangan, saudara? Jadi dengan kita melihat cerita ini, maka kita bisa tahu bahwa andalan hidup kita itu bukan egois kita, bukan kehebatan kita, bukan kemampuan daya otak kita, bukan sama sekali. Tapi andalan kita adalah tangan yang terangkat, tangan yang menengadah,
tangan yang berserah kepada kekuatan yang datang dari tempat yang maha tinggi. Saya bacakan sebagai ayat yang di dalam kitab 1 Samuel atau Samuel Alef. 1 Samuel pasal 6. Ayat 13 sampai 15 dikatakan demikian. Dan orang-orang Bet-Semes yang sedang menuai panen gandum mereka di lembah. Ketika mereka mengangkat mata mereka dan melihat tabut itu, perhatikan, melihat tabut itu, maka bersukacitalah mereka melihatnya. Dan sampailah kereta itu di ladang Yosua. Orang Bet-Semes lalu berhenti di sana, dan di sana ada sebuah batu besar. Kemudian mereka membelah kayu-kayu kereta itu lalu mempersembahkan lembu-lembu itu sebagai persembahan bakaran kepada Yahwe. Lalu orang-orang Lewi menurunkan tabut Yahwe, juga peti yang bersamanya yang di dalamnya terdapat benda-benda emas, dan mereka meletakkannya di atas batu besar itu. Dan pada hari itu pria-pria Bet-Semes mempersembahkan persembahan bakaran serta menyembelih korban-korban bagi Yahwe. Jadi di sini kita melihat sebuah peristiwa bagaimana sukacitanya ketika dia melihat tabut perjanjian itu datang. Dan bangsa Israel itu selalu memiliki gaya berpikir bahwa tabut perjanjian itu identik dengan kehadiran Tuhan. Makanya ketika mereka membuat kemah di padang gurun, di atas tabut perjanjian itu selalu ada asap yang setiap pagi menjadi payung raksasa yang memayungi bangsa Israel di padang gurun. Sementara ketika malam hari tiba, maka asap itu berubah menjadi api yang menyala-nyala, yang membuat seluruh orang-orang Israel itu merasa hangat dan tidak berada dalam kegelapan. Bapak Ibu bisa bayangkan peristiwa itu terjadi ribuan tahun pada zaman Mose. Dan itu belum ada listrik, saudara. Tetapi mereka betul-betul merasakan kehadiran Tuhan yang begitu luar biasa. Pada malam hari ini, sekali lagi saya katakan, orang di luar sana boleh membahasakan seolah-olah kondisi dunia ini begitu berkabut yang membuat orang bisa tersesat dan tidak tahu apa yang harus dia lakukan. Tetapi sekali lagi peganglah firman Tuhan dan Tuhan akan selalu membimbing perjalanan hidup saudara. Bersatulah dan satukan hati kita. Dengan kita bersatu, kita akan membentuk hukum kasih di dunia ini. Sehingga dengan kasih, Bapa Yahwe akan bekerja dengan sangat luar biasa. Dan kehidupan kita pun akan selalu ada dalam perlindungan dan kasih Bapa. Jangan pernah kita bertengkar. Jangan pernah, kalau ada perbedaan pendapat, selesaikan dengan baik. Kita memiliki satu tujuan yang sama, yaitu apa? Kita sedang menantikan kedatangan Yeshua HaMashiach untuk yang kedua kalinya. Sukses besar untuk saudara, Bapak Yahwe memberkati. Haleluya. Kita tunduk kepala dan kita akan berdoa. Kami mengucapkan terima kasih dan syukur kepadamu ya Bapak Yahwe. Pada saat ini Tuhan, kami boleh merasakan kasih sayang-Mu. Kami menyadari situasi dan kondisi dunia seperti fuka, seolah-olah dalam medan perang yang tidak bisa diraba. Kami juga tidak tahu musuh, lawan, dan kekuatannya. Tetapi Engkau yang selalu membimbing di dalam perjalanan hidup kami. Terima kasih ya Bapak Yahwe, tuntunlah kehidupan kami ini menjadi semakin indah di mata-Mu. Karena di kondisi seperti sekarang ini, tidak ada tempat untuk lari dan mengadu, kecuali kami pegang tangan-Mu erat-erat, sampai pada titik nafas yang penghabisan. Terima kasih ya Bapak Yahwe, kuatkanlah umat-umat-Mu di seluruh penjuru dunia ini,
di mana mereka bisa mengikuti live streaming yang kami lakukan saat ini. Terima kasih ya Bapak Yahweh, inilah doa syukur yang kami naikkan kepadamu. Di dalam nama Adonai Yeshua HaMashiach, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Semua yang percaya berkata, amin. Kita akan dengar pengumuman. Shalom, berjumpa kembali dalam Aleph Tau Breaking News. Berikut kami sampaikan pengumuman untuk minggu ini. Info Hari Raya. Hadirilah hari raya yang ditetapkan oleh Bapa Yahweh, Hari Raya Peniupan Nafiri, yang akan dilaksanakan pada hari Senin, 6 September 2021, pukul 6 sore di Kehilat, dan live streaming channel YouTube Kehilat Aleph Tau. Dengan tema, Terbukalah Pintu Gerbang, Raja Kemuliaan akan masuk. Demikian pengumuman untuk minggu ini. Itulah pengumumannya Bapak Ibu, dan kita akan akhiri kebaktian kita pada malam ini. Saya mengundang jemaat Tuhan kita bangkit berdiri dan kita akan tutup di dalam doa. Terima kasih ya Bapak Yahweh, selesai sudah ibadah kami saat ini. Sebentar lagi kami akan kembali ke rumah kami masing-masing, juga bagi mereka yang nebeng di rumah tetangga atau di temannya. Bapak Yahweh memberkati dengan segala kelimpahannya. Terima kasih Tuhan, pertemukan kembali pada jam-jam ibadah mendatang di dalam ikatan tali kasih-Mu. Terima kasih ya Bapak Yahweh, inilah doa syukur yang kami naikkan kepadamu. Di dalam nama Adonai Yeshua HaMashiach, Juru Selamat kami yang ajaib, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Mari kita angkat tangan kita dan kita akan menerima berkat Kohanim. Haleluya. Yevarechecha Yahweh wa yishmereka. Amin. Ken yehi rotso. Yair Yahweh panau eleka. Wichuneka. Amin. Ken yehi rotso. Yesa Yahweh panau eleka wa yashem lecha shalom. Amin. Ken yehi rotso. Baruk atabair ufaruk atabasadeh. Engkau akan diberkati di kota dan kau akan diberkati di ladang. Amin. Baruk peripit nekau friat matka ufri fahem teka shekar ala peka wa esterot soneka. Diberkatilah buah kandunganmu, diberkati hasil bumimu, diberkati hasil ternakmu, anak-anak lembumu dan anak-anak dombamu. Amin. Baruk tan akau misyartika, diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu. Amin. Baruk ata boboy kau, faruk ata betseteha, dan kau akan diberkati pada waktu kau masuk, dan kau akan diberkati pada waktu kau keluar. Amin. Baruk ata Yahweh Elohenu melek haolam, besem Yeshua HaMashiach waruah hakodes kile olam faed. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Hashem Leka.
Marekeka, Reis mereka Ivarekeka. Selamat malam, Bapak Ibu memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian. Haleluya. Segala pujian hanya untuk-Mu Tuhan, segala kehormatan juga punya-Mu Tuhan. Dari puncak tertinggi sampai lembah terlandai, semua karya kasih cinta-Mu, sujud menyembah Sang Maha Pencipta.